Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami COFFII Math. Kali ini kita akan belajar materi operasi dasar matematika lanjutan dengan subjudul bentuk akar. Nah, kita akan belajar mulai dari pengertian akar bilangan sampai bagaimana cara menghitung operasi hitung pada bentuk akar. Yuk kita mulai bersama-sama. Pertama-tama, mari kita mengenal bagaimana akar bilangan itu sendiri. Kalau X kuadrat sama dengan 25, berarti kita cari angka yang kalau dikali dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 25. Kalau X kuadrat sama dengan 25, maka kita cari angka yang kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 25. Jadi X sama dengan 5, karena 5 jika dikuadratkan adalah hasilnya 25. Nah, begitu pula misalnya jika kita mencari X pangkat 4 sama dengan 81, berarti kita mencari bilangan yang misalnya kita kuadratkan dengan 4, hasilnya adalah 81. Maka hasilnya adalah 3. Gitu, sampai seterusnya. Nah, bentuk akar yang seperti ini disebut dengan operasi penarikan akar dan dibaca akar pangkat N dari A. Adapun operasi yang melibatkan bentuk akar, di antaranya yang pertama ada hubungan antara bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelumnya mari kita lihat dulu konsep dasar pangkat. Nah, kalau ada bilangan dipangkatkan, artinya bilangan itu dikali dengan dirinya sendiri beberapa kali. Akar itu kebalikan dari pangkat. Kalau pangkat membuat angka naik, akar justru mengembalikannya ke bentuk asal. Hubungan dengan pangkat pecahan, misalnya akar dari A sama dengan A pangkat 1/2. Begitu juga dengan akar pangkat 3 dari A itu sama hasilnya dengan 1 pangkat 1/3, teman-teman. Sebagai contoh, maaf ini di PPT harusnya 49 pangkat 1/2. Itu artinya sama dengan akar 49. Nah, kalau teman-teman memangkatkan 49 pangkat 1/2, itu hasilnya adalah 7. Begitu juga dengan akar dari 49, hasilnya adalah 7, teman-teman. Selanjutnya, yang kedua yaitu perkalian dan pembagian bentuk akar. Sebelumnya mari kita mengenal sifat-sifatnya dulu. Misalnya ini, akar pangkat N dari A pangkat N itu hasilnya adalah A. Sedangkan misalnya akar pangkat N dari A kali B itu sama aja dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Begitu juga seterusnya jika akar pangkat N dari A per B itu sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat B dari N. Kita ambil contoh nih, kita menyederhanakan bentuk akar dari 432. Penyelesaiannya, ini kan 432 ini kan nggak ada bilangan yang bisa dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 432, maka kita sederhanakan menjadi 216 dikali 2. Akar pangkat 3 dari 216 itu adalah 6, maka hasilnya adalah 6 akar
pangkat 3 dari 2. Begitu teman-teman. Selanjutnya, pengurangan dan penjumlahan bentuk akar. Pada operasi aljabar, kita mengenal suku sejenis. Demikian pula pada bentuk akar. Misalnya, akar pangkat 25 dan 2 pangkat akar 5 merupakan dua akar yang sejenis, sedangkan akar 2 dan akar 5 bukan bentuk akar yang sejenis. Bentuk akar dari keduanya tersebut tidak mampu untuk dilakukan pengurangan maupun penjumlahan. Hal tersebut disebabkan tidak terpenuhinya aturan yang terdapat dalam pengurangan dan penjumlahan pada bentuk aljabar. Berikut merupakan sifat dari pengurangan dan penjumlahan bentuk akar, yaitu M akar A ditambah N akar A itu sama dengan M ditambah N akar A. Dan M akar A dikurang N akar A itu sama dengan M dikurang N akar A. Ini harusnya ada ini ya teman. Ini harusnya ada tanda kurung ya teman-teman. Ini di sini begitu ya. Nah, kita ambil contoh nih 4 akar 7 ditambah 3 akar 7 itu sama dengan 4 itu kita kalikan, 4 itu kita tambahkan dengan 3, maka hasilnya adalah 7 akar 7. Nah, soal yang kedua yaitu sederhanakan akar 50 ditambah 2 akar 8. Nah, kita selesaikan. 50 ini kita sederhanakan dulu teman-teman. 25 dikali akar dari 25 dikali 2, maka 25-nya itu dikeluarkan dari akar menjadi 5 akar 2 ditambah kita sederhanakan juga ini akar 8 itu kita sederhanakan menjadi 4 kali 2. 4 kali 2 itu kan hasilnya adalah 8, maka 4 itu kita keluarkan menjadi 2, maka 5 akar 2 ditambah 2 dikali 2 akar 2. Nah, maka hasilnya adalah 5 akar 2 ditambah 4 akar 2, karena sama-sama sudah memiliki akar yang sama, maka bisa kita jumlahkan saja 5 itu ditambah dengan 4, hasilnya adalah 9 akar 2. Nah, proses pengurangan dan penjumlahan di bentuk akar mampu dilakukan walaupun aturan pengurangan dan penjumlahan tidak memenuhi aturan melalui cara melakukan penyederhanaan terkait dengan bentuk akar tersebut. Dan selanjutnya dilakukan penyelesaian dengan menggunakan operasi pengurangan ataupun penjumlahan suatu aljabar. Yang keempat yaitu merasionalkan bentuk akar kuadrat. Nah, merasionalkan artinya mengubah bentuk bilangan irasional menjadi bentuk bilangan rasional. Hal ini dapat dilakukan pada perkalian dua akar yang sama. Perkalian akar sekawan, beberapa yang termasuk pasangan akar sekawan adalah akar dari A dikurang akar dari B, dan akar dari A ditambah akar dari B. Kita masukkan angka ya, 6 ditambah akar 5 dan 6 dikurang akar 5. Untuk lebih memahami cara merasionalkan bentuk akar, kita akan melihat contoh soal berikut ini. Hitunglah negatif akar 17 dikali akar 17. Penyelesaiannya kita kalikan saja teman-teman. 17 itu dikali 17 itu berapa? Sehingga hasilnya adalah negatif 289. Nah, hasilnya adalah hasil dari akarnya adalah negatif 17. Nah, kita lagi disuruh hitung lagi nih, akar 19 dikali negatif akar 19. Nah, kita lakukan seperti yang soal sebelumnya, kita kalikan 19 dikali 19, maka hasilnya adalah akar dari negatif akar dari 361, hasilnya adalah
negatif 19. Demikian penjelasan kami mengenai materi akar bilangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Bye-bye!